Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Saya Putri Esti Zubaida dengan NIM 210910201094. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pelaksanaan bisnis plan kemarin, yaitu bisnis bola ubi potong. Presentasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pengantar Manajemen Kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Tri Setiawan Pamungkas. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan yang telah saya lakukan. Yang pertama yaitu persiapan bahan. Nah, di sini saya persiapkan bahan utamanya terlebih dahulu, yaitu ubi. Saya menggunakan ubi yang manis, yang berwarna kuning. Untuk cita rasa dari bola ubinya ini yaitu manis. Kemudian persiapkan bahan pendukungnya seperti tepung, gula, baking powder, minyak, dan juga bahan hiasnya yaitu berupa coklat blok dan juga premix. Dan yang terakhir yaitu saya juga mempersiapkan kemasannya dengan menggunakan mika yang berbentuk persegi 4 ukuran sedang. Selanjutnya, di sini saya melakukan pengolahan. Di pengolahan ini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahap pembersihan. Sebelum dilakukan tahap pembersihan, ubinya itu harus ditimbang dulu. Di sini saya memakai ukuran 500 gram sesuai resep kemarin. Nah, setelah ditimbang, baru dikupas dulu kulitnya dan dicuci hingga bersih. Kenapa tidak dicuci dulu baru dikupas? Itu untuk mencegah pekerjaan yang 2 kali gitu kan, daripada mengulang pekerjaan yang sama. Lebih baik pas waktu selesai dikupas baru dicuci hingga bersih. Nah, pas waktu dicuci itu biar bersih, jadi ubinya itu sambil digosok-gosok supaya sisa tanahnya ataupun sisa getahnya yang mengering dan menjadi warna kecoklatan itu hilang. Nah, setelah dibersihkan, lanjut ke tahap pengukusan. Sebelum dikukus, ubinya itu dipotong tipis-tipis dahulu supaya lebih cepat matangnya. Nah, untuk menentukan ubi itu telah matang atau tidak, itu menggunakan garpu. Nah, tahap pengukusan ini dilakukan kurang lebih 30 menit untuk memaksimalkan ubinya benar-benar matang. Nah, kalau ubi sudah matang itu pasti garpunya itu bakalan ditusuk sampai bagian paling bawah dari ubinya ini. Setelah dikukus, lanjut ke tahap pembuatan adonannya. Nah, setelah dikukus itu ubinya dihaluskan. Di sini saya memakai saringan supaya hasilnya lebih halus lagi dan menggunakan metode ini juga mempercepat ubi menjadi dingin. Nah, selama menunggu ubinya juga dingin terlebih dahulu, persiapkan juga bahan-bahan pendukungnya seperti tepung, gula, dan juga baking powder. Setelah ubi yang sudah dihaluskan tadi itu dingin, baru dia dicampur sama bahan pendukungnya dan diaduk hingga kalis. Setelah kalis, baru dicetak jadi bulat-bulat seperti bola kecil-kecil. Sini saya makainya tuh ukuran kecil-kecil karena kemasannya juga kan ukurannya itu beda kecil. Nah, dalam satu resep 500 gram itu menghasilkan bola-bola sebanyak 107. Kemudian setelah dicetak itu tahap selanjutnya yaitu tahap penggorengan. Nah, untuk tahap penggorengannya ini menggunakan api yang kecil, bukan hanya sedang tapi kecil karena untuk mendukung lancarnya proses penggorengan dan menggunakan minyak yang banyak supaya donatnya itu tenggelam dengan sempurna. Nah, menggunakan api kecil ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kegosongan dan matang yang tidak sempurna. Nah, biasanya kalau cepat gosong itu pasti bagian dalamnya tidak matang dan ada bagian yang masih mentah. Nah, ketika penggorengan itu kan perlu ditekan nih ya. Tapi pas waktu pertama kali dicemplungkan itu tidak boleh langsung ditekan supaya hasilnya tidak rusak atau berubah menjadi tidak bulat-bulat lagi. Setelah warnanya agak kuningan seperti gambar di tengah, itu
proses penekanannya baru ditekan dengan kekuatan yang lebih. Jadi kekuatan penekannya itu ditambah daripada yang waktu masih berwarna kuning biasa. Nah, nanti hasilnya setelah ditekan itu adonannya akan lebih besar lagi. Kemudian ketika sudah berwarna kuning-kuning kecoklatan, baru diangkat dan ditiriskan supaya minyaknya turun dan juga mempercepat proses pendinginan dari bola ubi yang sudah digoreng. Selanjutnya ketika sudah digoreng, lanjut ke proses atau ke tahap hias. Nah, untuk bahan hiasnya itu kan dari coklat blok yang dilelehkan. Nah, coklat bloknya itu dilelehkan dengan memakai bahan plastik. Terus memakai wadah dari bahan plastik yang dimasak di air mendidih. Nah, untuk proses pencairannya ini dibantu dengan glue band atau bahan butter lainnya, supaya nanti hasilnya tidak terlalu kental dan juga bisa menghemat penggunaan coklat blok. Nah, setelah mencair, lalu diolesi di bagian atas bola ubinya, di separuh ya, menggunakan separuh, karena kan hanya sebagai hiasan saja, dan ditaburi dengan trimis. Lalu dibungkus atau dikemas ke dalam mika yang seperti tadi saya jelaskan, mika ukuran kecil, isinya itu ada 6. Jadi hasilnya nanti itu kurang lebih kalau memakai 500 gram ubi ada sekitar 24 sampai 24 atau 25 kemasan dengan isi bola ubi ada 6. Nah, setelah proses pengemasan, selanjutnya adalah pemasarannya. Sini ada 2 tahapan. Yang pertama yaitu ada 2 macam pemasarannya. Pertama itu saya nitip ke warung, di salah satu warung di tempat saya tinggal. Di situ saya nitip 10 kemasan. Dengan pembagian hasil, pemilik warung mendapatkan untung 200 di setiap kemasannya. Jadi kalau 10 mendapat untung 2.000. Sedangkan saya mendapatkan 8.000 dari penjualan bola ubi tadi. Nah, yang kedua itu ada pembeli sendiri, maksudnya konsumennya datang langsung ke rumah saya untuk membeli bola ubi ini. Nah, kebanyakan dari mereka itu adalah para anak-anak dan para remaja. Di sini yang jadi faktor utamanya itu karena ada hiasan trimisnya itu yang menjadi pendukungnya, dan juga dari rasanya mereka rata-rata itu merasakan kepuasan. Maksudnya itu mereka bilang bahwa bola ubi kokom ini rasanya manisnya pas. Terus selanjutnya ada sumber daya anggaran yang saya gunakan, jumlahnya adalah 72.000. Namun ini ada beberapa bahan yang masih tersisa, jadi 72.000 ini masih bukan jumlah keseluruhan yang saya pakai ya, masih ada sisa beberapa bahannya. Dan sumber daya manusianya saya selama proses bisnis bola ubi kokom ini saya dibantu oleh kedua orang tua saya dan juga pemilik warung, di mana pemilik warung sebagai distributornya. Selanjutnya yaitu tantangan yang saya hadapi. Yang pertama yaitu mengalami kegagalan di tahapan menggoreng. Jadi pas waktu pertama itu saya mengalami kegagalan di tahapan menggoreng. Hasil dari bola ubinya itu tidak kokoh sempurna dan ada bagian yang belum matang serta bentuknya yang berubah, tidak seperti bola lagi. Yang kedua, milik warung hanya menerima 1 kali titipan. Ini alasannya karena anak dari milik warung itu mengambil atau mengonsumsi bola ubinya itu secara terus-menerus. Jadi pemilik warung itu merasa takut rugi, maka milik warung hanya menerima 1 kali titipan, yaitu hanya 10 kemasan tadi. Dan ketiga itu kemasan yang terlalu besar. Awalnya saya tidak menggunakan kemasan yang kecil namun yang besar. Jadi untuk bola ubinya itu lebih banyak yang terjual, maksudnya itu dalam 1 kemasan itu ada
6, namun ukurannya lebih besar karena kemasannya besar, jadi mengimbangi kemasannya. Nah, solusi dari tantangan yang saya hadapi itu pertama, mencari letak kesalahan dan memperbaikinya. Karena mengalami kegagalannya di tahapan menggoreng, saya mencari tahu kenapa bentuknya itu bisa berubah dan ada bagian yang kurang matang. Ternyata itu terletak pada api dan cara saya menekannya. Jadi apinya itu waktu itu saya memakai yang sedang, bukan yang kecil. Dan pada waktu menekannya itu saya menekannya terlalu kuat ketika masih pertama kali adonannya itu dimasukkan ke dalam minyaknya. Kemudian yang kedua, ada satu anak yang bersedia promosi di tempat ia sekolah. Karena pemilik warungnya hanya menerima satu kali titipan, jadi waktu itu saya mulai merasa bingung gimana pemasarannya ini. Namun ada satu anak yang bersedia promosi di tempat dia sekolah, sehingga saya sanggupi. Nah, yang ketiga, kemasan tersebut hanya digunakan satu kali, yang berukuran besar tadi, dan segera saya ganti ke ukuran yang lebih kecil untuk menyesuaikan bola-bola ubinya. Nah, selanjutnya itu pelaksanaan yang berbeda dengan rencana. Awalnya itu kan isi kemasan untuk bola ubinya itu ada 4 buah atau 4 biji. Nah, karena untuk mendukung kemasannya juga yang jadi kecil dan juga mendukung pendapatan masyarakat di tempat saya tinggal, maka menjadi 6 buah atau 6 biji, namun ukurannya lebih kecil-kecil. Dan yang kedua yaitu proses pengolahan lebih dari 3 jam. Awalnya saya mengira hanya sekitar 3 jam, itu pun sudah maksimal. Namun ternyata karena proses penggorengannya yang lumayan lama, membutuhkan 10 menit di setiap kali penggorengan, maka dalam satu kali buat adonannya berukuran 500 gram, bisa lebih dari 3 jam. Dan yang terakhir yaitu dampak yang dirasakan. Yang pertama itu mendapatkan laba. Meskipun laba yang saya dapatkan itu mepet banget, tapi saya merasakan laba itu, di mana untuk satu kali pembuatan adonannya itu saya mendapatkan laba sekitar 5-7 ribu. Jika itu terjual semua, kadang masih ada 1 kemasan atau 2 kemasan selama saya melakukan bisnis ini. Nah, kemudian yang kedua, membantu milik warung mendapatkan untung. Karena tadi si pemilik warung itu membantu saya sebagai distributornya, maka pemilik warung juga mendapatkan untung sebesar 2.000 karena hanya bersedia satu kali menerima titipan dari saya. Dan yang ketiga, petani ubi tidak kebingungan untuk menjual hasil panennya. Terutama ayah saya. Awalnya itu ubi di rumah saya itu tidak digunakan sampai busuk. Nah, dengan adanya bisnis saya ini, ubi hasil panen ayah saya itu habis digunakan untuk berbisnis. Baiklah, sekian presentasi dari pelaksanaan bisnis plan saya, yaitu mengenai bisnis bola ubi kopong. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.